Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program Digital Preaching Gereja Kalimantan Evangelis, Senin tanggal 25 Agustus 2025. Bersama saya Pendeta Arya Yulianta yang melayani di Resort GKI Sukabarat. Sebelum kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami saat ini, untuk kami boleh bersama-sama akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, yang kiranya firman itu boleh senantiasa memberikan pencerahan bagi kami, bahkan memberikan kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan terlebih pada saat ini sebelum kami akan menjalani segala aktivitas, biarlah kami bersama belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengerti, memahami maksud daripada firman-Mu, sehingga kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan Almanak Nas, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, dengan perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin.
untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema bagi kita dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini yaitu panggilan untuk bertobat. Di mana Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk berkhotbah di pintu gerbang rumah Tuhan, dan dia meminta agar umatnya harus bertobat dari pola kehidupan mereka yang kacau. Mereka hidup beribadah kepada Tuhan dengan datang ke Bait-Nya, tetapi mereka melakukan ketidakadilan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, perzinahan, dan juga penyembahan berhala. Mereka punya keyakinan walaupun mereka melakukan segala kesalahan itu, tetapi ketika mereka datang ke Bait Allah, maka mereka akan diselamatkan. Nah, melalui Nabi Yeremia ini Allah mengingatkan bahwa itu semua adalah kesalahan. Itu adalah hal yang salah dan harus dirubah, di mana mereka harus sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki sikap mereka, memperbaiki tingkah laku mereka, dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Sehingga ketika mereka datang ke Bait Allah, mereka sungguh-sungguh datang di dalam kekudusan dan kesucian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menyatakan bahwa Dia bersedia tinggal bersama dengan umatnya jikalau mereka sungguh-sungguh memperbaiki diri serta kehidupan mereka, dan tidak akan menghukum mereka asal mereka bersungguh-sungguh untuk bertobat. Namun jikalau mereka tetap bertahan pada perangai mereka, maka sebagaimana yang diperbuat Allah terhadap Silo, maka demikianlah penghukuman yang akan Allah nyatakan juga di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa menunjukkan kasih dengan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui, memperbaiki diri, dan bahkan bertobat dari kesalahan kita. Jadi selagi waktu dan kesempatan itu masih ada, marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk kita dapat hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kita boleh senantiasa diberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk boleh belajar dari firman. Kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan meteraikan dalam hati dan kehidupan kami, dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Maka biarlah Engkau boleh menyertai kehidupan kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami di sepanjang waktu, sepanjang hari ini, sehingga kehidupan kami terpelihara dalam Tuhan. Pimpin sertai kami dan mampukanlah kami, terlebih kuatkan iman pengharapan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin.